Bapa di surga, kami bersyukur kami mendapat kesempatan untuk memuji-muji, meninggikan diri-Mu, menyembah Allah yang Maha Kudus. Saat ini Bapa, kami minta kasih karunia-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, sehingga kami dijamah oleh kuasa firman, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, dan kami diubahkan menjadi seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, mari berkaryalah tengah kami, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Oke. Saudara, mengingatkan tanggal 17 September kita ada 2 kali kebaktian. Kebaktian pagi jamnya biasa 8.30 dan kebaktian sore jam 5 sore. Nah, khususnya untuk tanggal 17 September ini pendaftaran sudah dibuka dan sebetulnya pendaftaran sudah ditutup karena pendaftarnya atau kuota kursi yang disediakan sudah penuh. Kursi akan dibuka sampai ke belakang, mepet ke tembok belakang, dan itu sudah penuh dengan para pendaftar. Bahkan hari ini saya masih ada orang-orang yang minta untuk diberi kursi ya, walaupun ruangan ini sudah di luar kapasitas. Oleh karena itu saudara-saudara, saya penampung nama-nama mereka, dan bila ada dari saudara yang sudah mendaftar namun pada saatnya berhalangan hadir ya karena hal-hal yang darurat lah, mohon diberitahukan kepada kami sehingga kursinya bisa diberikan kepada orang-orang lain ya. Oke. Nah, saudara ingat September ini bulan apa? Ya bulan September Pak. Alias bulan 9. Ulang tahun gereja kita. Tanggal 12 September ini adalah ulang tahun gereja kita yang ke-13 tahun. Namun seperti yang biasa kita buat di tahun-tahun sebelumnya, bahwa gereja kita ini ya sedikit unik, tidak menganggap itu sebagai hal yang khusus atau spesial, jadi tidak dirayakan secara khusus. Cukup Anda doakan, karena nanti yang Tuhan mau bukan jumlah usia kita, tapi buah kehidupan kita. Amin. Tapi ketika saya renungkan, ada banyak hal yang sudah kita lewati selama 13 tahun ini, dan saya melihat banyak dari saudara yang ada bersama kita di tahun-tahun pertama. Dan saya percaya karena usia yang sudah sedemikian lama, Anda ini sudah menjadi seorang Kristen yang dewasa rohani. Amin. Ya, oleh karena pagi ini saya memilih topik yang khusus, yaitu saya akan membagikan makanan keras ya. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang dewasa rohani itu butuh makanan keras. Jangan dikasih susu, jangan dikasih permen, sudah tidak waktunya lagi. Untuk memberikan kedewasaan rohani yang lebih lagi, kita harus makanan keras ya. Siap menerima makanan keras? Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara, tolong dipersiapkan dulu ya judulnya Najwa. Nah, kalau saudara masih ingat, kira-kira 5-6 hari yang lalu saya mengupload sebuah video di grup Telegram gereja. Jadi di situ saya upload. Namun mungkin ada beberapa dari saudara yang belum melihatnya. Oleh karena itu kita tayangkan ulang ya, judulnya Najwa. Tolong suaranya dikeluarkan. Silakan. Ya, di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair, dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050,
Permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Oke, saudara, ini bukan video hoax. Tapi video ini dibuat berdasarkan data-data yang valid yang dihimpun dari berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai negara, dan badan penelitinya adalah badan-badan milik pemerintah. Dikeluarkan biaya yang sangat besar, bahkan jumlahnya sampai miliaran dolar untuk memperoleh data-data yang akurat lalu menghimpunnya jadi sebuah kesimpulan seperti tadi. Bahkan beberapa peneliti mengatakan kalau para pemimpin negara tidak mau bekerja sama secara sungguh-sungguh dalam menanggulangi hal ini, maka kemungkinan apa yang diprediksi tadi akan terjadi sebelum 2050 atau lebih awal. Nah, saudara, mungkin saja berpikir, wah, 2050, 27 tahun lagi, ya, umur saya berapa nih ya?
Saya ini 56 ya, kalau 27 tahun berarti masih, kalau Tuhan izinkan masih hidup, saya 83. Ini kayak Caleb ini, belum tahu nanti umur berapa dia? Sekitar 49. Karena masih muda, apalagi cucu-cucu kita, mereka mengalami itu. Bill Gates tahun 2021, perhatikan, tahun 2021, berarti 2 tahun yang lalu, menyuarakan dengan sangat kuat, atau bisa saya bilang mempromosikan sebuah isu. Coba tolong tampilkan Bill Gates, bisa dibesarkan judulnya aja deh, judulnya aja. Oke. Dia bilang apa? Ungkap ancaman baru bumi lebih bahaya daripada COVID. Kita tahu dia adalah orang terkaya di muka bumi ini. Pendiri Microsoft menyampaikan, saya bacakan ya, akan adanya ancaman yang lebih mengerikan daripada pandemi COVID, yaitu perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil dan batu bara. Perubahan iklim ini bisa membuat manusia memasuki sebuah kondisi bencana yang mengglobal. Salah satunya adalah polusi udara. Dan ini akan bertambah cepat terjadi bila tidak segera dilakukan pencegahan. 2 tahun yang lalu, Bill Gates bilang seperti ini. Sudah tahu apa yang sedang terjadi hari ini? Ibu kota negara kita, Jakarta, sekarang ranking 1 sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Ranking 1. Apa akibatnya? Ada banyak akibat yang muncul. Salah satu akibatnya yang paling dekat, paling jelas dan memang sudah muncul adalah meningkatnya ISPA. Apa itu? Infeksi saluran pernafasan atas. Meningkatnya penyakit ini di Jakarta. Pada waktu pandemi kemarin, ini hitungan pesimis ya, hitungan pesimis, diperkirakan Indonesia lebih dari 50%-nya terjangkit COVID. Ini pesimis, saudara. Ada yang bilang sampai 90%. 50% terjangkit COVID. Ini kalau kita hitung gampang-gampangan, Jakarta 5% saja, 5% saja terjangkit ISPA. Itu artinya ada 550 orang, ada 550.000 yang terjangkit. Dan sudah tahu biaya pengobatan yang harus dikeluarkan hanya untuk 5% dari orang yang tinggal di Jakarta itu mencapai 110 miliar. Itu baru satu kota. Bayangkan kalau ini terjadi di kota-kota yang lain di Indonesia. Berapa banyak kerugian yang ditimbulkan baru hanya oleh karena satu penyakit. Belum bencana yang lain. Saudara, ini semua bukan hoax ya, tapi sesuatu yang memang sudah terjadi di depan mata. Tapi saya mau mengajak apa yang ditulis Alkitab tentang nasib bumi yang kita injak ini. Ya, ini menarik saudara. Mari kita melihat dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Perhatikan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12. Yaitu kamu yang menantikan, bagus ini kata ini, menantikan dan mempercepat. Tahukah saudara, keberadaan Anda dan saya bisa mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua? Ini akan dikupas di kelas Alkitab ya, jadi nanti jelaskan di sana. Pada hari itu apa yang terjadi? Langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya. Nah saudara, harusnya ini yang jadi tujuan kita.
kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Alkitab bahkan mengungkapkan kita sebuah rahasia masa depan jauh lebih lengkap dari apa yang diteliti oleh para peneliti yang kita dengarkan dari Najwa tadi ya, bahwa akhirnya bumi yang kita injak ini satu hari nanti akan lenyap. Dan setelah itu Tuhan akan menciptakan bumi yang baru dan langit yang baru. Perhatikan saudara, sebenarnya apa yang sedang terjadi pada bumi kita hari ini adalah proses menuju apa yang dicatat dalam Alkitab. Bumi kita ini sedang menggenapi apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Kalau saudara nggak baca Alkitab rugi banget nih. Kita tahu kemana arah sejarah ini akan berjalan. Saudara, manusia itu punya kecenderungan ingin tahu masa depan, betul nggak? Oleh karena itu ya, yang namanya profesi peramal atau pelihat masa depan itu laris ya, punya keinginan untuk tahu masa depan. Tapi ada satu hal yang berusaha manusia hindari, yaitu tidak ingin tahu masa depan yang buruk, betul nggak? Ya, tidak ada satu pun, bahkan saya pun tidak menghendaki saya ingin tahu masa depan bagian yang buruk itu akan terjadi seperti apa. Demikian pula Tuhan. Tuhan itu tahu masa depan, bahkan Dia memegang masa depan. Dan oleh kemurahannya, kadang-kadang Tuhan membuka, menyingkap rahasia masa depan, khususnya kepada orang-orang percaya. Tapi tahukah saudara, saya mendapati dalam Alkitab, Tuhan juga tidak suka mengungkap masa depan yang buruk. Pernah saudara baca? Ini ada banyak contoh saudara. Sebagai contoh, kehidupan seorang yang kita sering baca, yaitu Yusuf. Apa yang Tuhan ungkap dari masa depan Yusuf? Bahwa dia akan diangkat lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Betul? Ya, salah satunya adalah bagaimana Yusuf mendapat mimpi dan dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud di hadapan dia. Itu bicara dia akan diangkat tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan menyingkapkan rahasia bahwa setelah itu Yusuf akan dibuang ke dalam sumur, Yusuf akan dijadikan budak, Yusuf akan difitnah, bahkan Yusuf akan masuk penjara? Tuhan tidak singkapkan itu. Karena Tuhan tahu ketika Dia menyingkapkan bagian yang itu, iman Yusuf akan lemah. Tapi yang Tuhan singkapkan yang mana? Yang baik. Engkau satu hari nanti engkau akan diangkat tinggi. Dan kita tahu pada akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri atas Mesir. Tangkap ini saudara. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak suka menyingkapkan masa depan yang buruk. Namun pertanyaannya, kenapa Dia singkapkan masa depan bumi yang kelihatannya buruk? Karena bumi ini satu hari nanti akan lenyap. Saudara, bukankah ini di luar kebiasaan Tuhan? Betul? Tapi tahukah, Tuhan punya alasan yang amat kuat sehingga Dia terpaksa menyingkapkan semua ini kepada Anda dan saya. Ada banyak alasan yang Tuhan miliki sehingga Dia menyingkapkan rahasia ini. Tapi pagi ini saudara, izinkan saya sampaikan satu saja ya. Katanya makanan keras itu kalau terlalu panjang gak enak juga ya. Baik dibikin singkat. Satu saja, kenapa sih Tuhan menyingkapkan rahasia masa depan yang dalam tanda petik kelihatannya buruk? Mungkin Anda berpikir lebih baik kita gak tahu deh, tahu-tahu ngalamin aja lah gitu ya. Tapi kenapa Tuhan singkapkan ini? Satu saja, agar kita tidak mengasihi dunia. Coba kita lihat firman-Nya di 1 Yohanes 2 ayat 15. Bunyinya demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saya ulangi.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ini adalah salah satu alasan kuat kenapa Tuhan membukakan bahwa bumi ini satu hari akan lenyap, supaya Anda dan saya tidak mencintai dunia ini, saudara. Saudara, tahukah apa akibatnya atau apa yang akan dibuat oleh manusia yang mencintai dunia? Udah sekali, saudara. Manusia yang mengasihi dunia, dia akan mengejar apa yang ada di dalam dunia ini. Dan yang di dalam dunia ini, yang dikejar, yang terutama itu sebenarnya cuma 3. Apa itu? Kekayaan, kekuasaan, popularitas. Itu. Dan dari ketiganya yang paling dikejar itu apa? Kekayaan. Saudara, ketika engkau mengejar kekayaan, itu artinya engkau sedang mengumpulkan sesuatu yang akan lenyap, karena bumi dan segala isinya ini akan lenyap. Coba kita buka Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku ini Yohanes ya, melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya apa yang terjadi? Lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Segala yang dimiliki dunia, termasuk kekayaan dunia, akan lenyap, saudara. Jadi ketika engkau mengejar kekayaan, engkau sedang mengumpulkan sesuatu yang akan lenyap. Haleluya. Ya. Satu kali, saudaraku ya, ada seorang yang kerja habis-habisan luar biasa. Habis-habisan. Setiap peser keuntungan dari pekerjaan dia kumpulkan, dia simpan baik-baik. Bukan saja dia simpan, dia tahu kata temannya, kata tetangganya, hari ini yang paling berharga itu apa? Emas, katanya. Karena emas harganya naik terus. Apa yang dia buat? Setiap peser keuntungan yang dia dapatkan, dia belikan emas. Selain pekerja keras begitu rajin, orang ini hematnya luar biasa. Kalau saya nggak bilang pelit ya, gimana? Ya hematnya luar biasa lah. Dan akhirnya dia berhasil mengumpulkan 50 kilo emas. Hitung sendiri berapa duitnya ya, segitu banyaknya. Namun baru ketika dia berencana membeli emas yang ke-51 kilo, dia kena serangan jantung. Ini bukan saya, lalu meninggallah bapak ini, saudara. Kira-kira, saudara, orang ini masuk surga atau neraka? Neraka. Ini kata tanda, kalau bukan saya loh ya. Bukan saya ini ya. Tentu soalnya pernah jalan-jalan ke sono. Nah, saudara, singkat cerita ketika dia meninggal, rohnya dibawa oleh malaikat dan dia ketemu persimpangan. Kalau yang kiri neraka, yang kanan surga. Lalu malaikat cek kehidupannya. Tapi saudara, bapak ini begitu pintar, begitu cerdik. Entah bagaimana caranya, dia bisa lolos. Lalu dia sampai di pintu gerbang surga. Dan di sana dia berjumpa dengan Petrus. Ini cerita saya ya, nggak ada di Alkitab saya. Ketemu dengan Petrus. Ketika ketemu dengan Petrus, orang ini bilang, Bapak Petrus, bolehkah saya masuk sambil membawa 50 kilo emas saya? Begitu. Petrus bilang, enggak boleh, tidak boleh membawa barang apapun ke dalam kerajaan surga. Tapi orang ini nawar terus, ya udah 45 deh, 45. Enggak boleh. Dan tahu apa saudara yang terjadi? Yang terjadi itu antrian panjang menanti. Karena yang ini nggak beres-beres, nggak masuk juga nggak keluar, membuat antrian panjang. Dan itulah
laporannya masuk langsung diterima oleh Raja kita Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus telepon itu si Petrus. Petrus, kenapa kok itu antrian panjang? Nggak pada masuk-masuk. Iya, ini ada satu orang ini ngeyel aja, pingin bawa emasnya. Terus Tuhan ngomong gini, udah kasih masuk aja supaya antriannya segera selesai. Terus emasnya gimana? Kasih masuk 10 kilo, jangan 50 kilo. Terus Petrus bilang, ya udah bawa 10 kilo, masuk. Gitu. Dan ketika dia masuk, dia tenteng itu 10 kilo pakai kantong besar ya. Ya kalau 10 kilo masih kuat ya. Tapi ketika dia masuk, saudara, loh, ternyata jalan di surga ini juga dari emas, bahkan lebih bagus, berkilau-kilau. Cuma karena orang ini pelit, saudara ya, itu ditenteng terus itu emas itu ya. Ya jalan. Tapi saudara, gimana pun kuatnya, 10 kilo itu lama-lama berat juga. Dia capek, saudara. Terus dia cari tempat di mana ya saya bisa istirahat, atau di mana saya bisa titipkan emas ini, atau saya taruh emas ini sementara. Nanti kalau saya sudah segar, saya ambil lagi. Sampailah dia melihat ada sebuah pohon besar yang kelihatannya aman. Di surga mah nggak ada pencuri, pasti aman. Udah saya taruh aja di situ. Dia letakkan itu emas di bawah pohon besar. Lalu dia mau jalan-jalan lagi. Tiba-tiba saudara, ada suara yang menggelegar terdengar di telinga dia. Bunyinya begini, dilarang buang sampah sembarangan. Tanya gitu. Lalu dia lihat ada ada tempat lain, jadi diambillah itu. Ini satu kali dia melihat ada sebuah lapangan kosong. Mungkin taruh sini aja, nggak apa-apa, nggak mengganggu orang. Begitu dia taruh, suara yang sama terdengar, dilarang buang sampah sembarangan. Saudara, pesan rohaninya begini, segala harta kekayaan dunia ini itu hanya sampah di dalam kerajaan surga. Emasmu, berlianmu, uangmu tidak bisa digunakan di sana. Sudah mengerti? Ya, itu cerita cuma buatan saya aja, saudara tegang. Tapi memang itu faktanya, saudara. Lantas pertanyaannya, lalu sasaran hidup kita apa? Saudara, kadang-kadang saya perlu jelaskan ini ya, karena banyak orang salah mengerti. Dikira gereja kita itu melarang orang menjadi kaya. Bukan begitu, saudara. Silahkan Anda menjadi kaya selama kekayaan itu diperoleh dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak melanggar firman. Silakan saja. Tapi kalau engkau hidup sebatas mengejar kekayaan, itu engkau perlu hati-hati. Engkau bisa kecewa, saudara ya. Nah, lantas pertanyaan, Tuhan mau sasaran kehidupan Anda dan saya ini apa, saudara? Saudaraku, tadi kita udah baca bersama. Sebetulnya Tuhan menghendaki sasaran kita adalah bumi yang baru dan langit yang baru. Coba kita lihat ya, Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Ayat 2, dan aku melihat kota kudus Yerusalem baru. Perhatikan, Yerusalem baru itu tadinya ada di dalam surga. Turun kemana? Turun ke bumi yang baru itu. Turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itulah sasaran kehidupan Anda dan saya. Itulah yang kita kejar, saudara. Kita mencapai bumi yang baru dan langit yang baru. Di tempat itu engkau berhadap-hadapan dengan Raja di atas segala raja. Setiap malam, setiap hari Rabu kita berdoa menyembah Tuhan di tempat ini. Ya, memang kita bisa merasakan hadiratnya, tapi di tempat itu kita ketemu langsung dengan pribadi yang paling kita cintai itu. Anggap ini baik-baik. Kalaupun Anda dipercaya Tuhan dengan kekayaan, kita mau pakai kekayaan itu untuk supaya kita bisa mencapai bumi yang baru dan langit yang baru. Amin. Amin. Nah, pertanyaannya begini, Pak, kalau saya mau mencapai bumi yang baru,
dan langit yang baru. Lantas apa yang harus saya buat? Ya, saya mau bikin khotbah yang sederhana aja supaya saudara pulang dan mengerti dan bisa melakukannya. Mari kita lihat Matius 6 ayat 20. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus berkata begini, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau engkau mau mencapai bumi dan langit yang baru, upaya yang kita bisa buat selama di bumi ini adalah mengumpulkan harta di sorga, bukan harta di bumi. No, saudara. Yang kita upayakan, yang kita kejar, yang kita buat hari lepas hari dalam kehidupan kita adalah mengumpulkan harta di sorga. Bagaimana caranya? Sederhana sekali, menjadi saluran kasih-Nya. Halo, coba katakan, aku mau jadi saluran kasih Tuhan. Aku mau jadi saluran kasih-Nya Tuhan. Nah saudara, ada 6 jenis manusia yang tidak akan kita temui di bumi yang baru. Saya ulangi ya, ada 6 jenis manusia yang tidak akan kita temui di bumi yang baru. Yang pertama, ada yang tahu di sini? Nggak ada yang tahu? Iya Pak, nggak pernah sono ya. Tapi kan kita bisa tebak lah. Yang pertama yang paling mudah, Anda tidak akan menemui orang berdosa di bumi yang baru. Setuju? Setuju. Yang kedua, saya itu masa gitu. Tidak Anda ada tidak air akan mata. berdosa. Sederhana sekali. Anda tidak akan menemui orang yang belum percaya kepada Yesus ada di bumi yang baru. Setuju? Yang ada di sana adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang hidupnya sudah ditebus oleh salib Kristus. Artinya begini saudaraku, kalau engkau mau menginjil, lakukanlah di bumi ini, karena itu tidak mungkin dilakukan ketika engkau sudah ada di bumi yang baru. Tangkap baik-baik. Itu adalah salah satu hal ketika engkau mau mengumpulkan harta di surga. Yang ketiga, ayo, ada yang tahu? Engkau tidak akan berjumpa dengan orang yang menyakiti hatimu di sana, karena di sana orang akan baik semua kepadamu. Orang akan mengasihimu satu dengan yang lain. Ya begini, kalau engkau mau mengampuni, lakukanlah ketika engkau masih di bumi. Amin. Kalau sudah meninggal, telat saudaraku. Karena di surga nggak akan ada orang yang menyakitimu. Yang keberapa sekarang? Keempat. Saya cuma ngetes. Yang keempat, engkau tidak akan menemui orang miskin di bumi yang baru. Amin. Kalau engkau mau jadi berkat, mau menolong orang miskin, engkau hanya bisa lakukan ketika engkau hidup di bumi ini. Amin. Haleluya. Yang kelima dan keenam ini mirip. Engkau tidak akan menemukan orang sakit di bumi yang baru. Kalau engkau mau berdoa untuk orang sakit, lakukanlah ketika masih ada di sini. Engkau yang terakhir, engkau tidak akan menemukan orang yang terikat roh jahat di sana. Artinya kalau engkau mau membebaskan orang yang terikat roh jahat, hanya engkau bisa buat di bumi ini. Amin. Ini bicara menyatakan kuasa Tuhan. Coba tangkap 6 hal ini. Kalau engkau buat ini di bumi, artinya engkau sedang mengumpulkan harta di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ini punya teman, seorang gembala, seorang pendeta yang sederhana, melayani di Denpasar, di Bali. Dia sudah menikah, namun beliau tidak dikaruniai anak, tapi dia punya anak rohani cukup banyak. Ya. Dia melatih anak-anak muda,
memakai mereka. Nah, dia punya mertua tinggal di Surabaya. Jadi mertuanya ini tinggal di Surabaya, tinggal bersama istrinya. Maksudnya mamah mertuanya ya, jadi mertua dan mamah mertua. Sedangkan dia pelayanan bersama istrinya di Bali, di Denpasar. Saudara, dia mengenal sekali siapa mertuanya. Mertuanya itu orang yang sangat perhitungan. Mertuanya ini punya toko, dan di tokonya itu jual sembako lah ya, beras dan segala macam. Cukup laris, saudara. Walaupun tokonya tidak terlalu besar, tapi cukup laris. Cuman orang ini perhitungan sekali. Artinya dia menyimpan setiap keuntungannya dan dia mau simpan aja gitu. Dia mau pakai untuk dirinya sendiri. Akibatnya terkumpul uang cukup banyak. Sampai nilainya itu di atas ratusan juta, ya. Dan ya udahlah, namanya juga kawan saya ini sudah pernah mengajak papanya untuk ke gereja terima Tuhan Yesus, tapi papa mertuanya ya, tapi beliau nggak mau. Dia merasa hidupnya baik-baik saja, dan dengan cara hidupnya juga dia merasa, saya tidak merugikan orang lain kok. Bagi saya ya ini hidup saya begini, saya sudah cukup happy dengan hidup saya. Ya, akhirnya mereka berhubungan kalau setahun sekali mampir ke Surabaya. Sampai satu kali didengar berita bahwa papanya sakit mendadak, ya, mungkin kena serangan jantung lalu meninggal. Dan yang memberitahu adalah istrinya. Jadi istri dari pemilik toko ini menelpon anaknya yang adalah istri dari pendeta ini. Nah, papa sudah dipanggil pulang. Kaget tuh, kenapa? Sakitnya kapan ya? Dijelaskan semuanya. Tapi yang membuat paling menarik adalah ketika dia bilang gini, tolong kamu kirim uang dulu ya, karena kami nggak punya uang untuk pemakaman. Saldo yang ada di rekening tinggal 1 juta. Jadi ya kita tahu lah kalau uang segitu buat beli peti aja nggak cukup kan ya. Nah dia bilang, loh yang benar Pak, nggak ada uang. Iya, kita nggak ada uang. Dan akhirnya anaknya ini segera transfer uang supaya pemakamannya segera bisa dikerjakan dengan baik. Lalu mereka buru-buru ke Surabaya untuk menghadiri pemakaman itu. Terus sang anak ini segera menemui mamanya. Nah, apa betul uang papa itu kan banyak? Kok tinggal 1 juta, bagaimana ceritanya mah? Terus mamanya cuma tersenyum. Nanti aja ya, nanti malam kamu akan tahu. Nanti malam kamu akan tahu. Nah malamnya itu kan akhirnya sebelum itu kan kumpul semua termasuk tamu-tamu, dan dia juga menyadari bahwa karena papanya ini pelit, pasti nanti yang hadir itu sedikit, cuma kalangan famili aja yang hadir. Tapi ketika malam itu dia datang sebelum penutupan peti, didapatinya tamu itu begitu banyak. Jadi di luar dugaan, itu yang melayat itu membludak sedemikian banyak, dan hampir sebagian besar itu dia nggak kenal, kecuali yang dia kenal cuma family aja. Jadi dia nggak kenal ini siapa ini ya. Ada bahkan ada orang-orang dengan pakaian sederhana. Terus ketika dia ngobrol sama mamanya lagi, terus mamanya bilang, papamu nggak punya uang karena mereka ini, orang-orang yang hadir. Saudara tahu, ternyata beberapa tahun sebelum papanya meninggal, papanya ini terima Tuhan, dibaptis, dan sejak itu cara hidupnya berubah, di mana dia begitu memegang apa yang dia peroleh. Sejak dia terima Tuhan, dia itu menjadi berkat buat tetangganya. Ada tetangganya yang nggak bisa nyekolahkan anaknya, sekolahkan anakmu, saya bantu. Ada tetangganya yang nggak bisa beli beras, ambil beras di tempat saya, nggak usah bayar, ambil 50 kilo. Ada tukang beca yang sakit, dia bilang, ke dokter Pak, ini saya kasih uang,
Bahkan ada orang-orang yang tidak punya baju, dia kasih bajunya. Dan itu ternyata yang menguras tabungannya. Sehingga tabungannya sisa tinggal 1 juta rupiah. Dan ketika anaknya tahu apa penyebabnya, anaknya ini nangis loh, saudara. Dia bilang, saya bahagia papa meninggal dalam kondisi yang seperti ini. Haleluya. Bahkan dia bersalaman dengan orang-orang itu. Orang-orang itu berkata, saya ingin berterima kasih karena ayah, ibu yang sudah menolong saya dalam menyembah. Banyak orang itu berterima kasih. Orang ini mungkin kehilangan harta di bumi, tapi dia dapat harta di surga. Tangkap baik-baik. Ada satu pertanyaan sederhana yang muncul, yang ditanyakan kepada saya ketika saya pernah menyampaikan hal ini. Seorang bapak bilang begini, loh Pak, kalau kondisi bumi akan rusak dan bencana-bencana alam akan semakin banyak, bahkan kelaparan akan terjadi di mana-mana, bagaimana nasib orang Kristen? Bagaimana nasib dari para pengikut Kristus? Sebetulnya ini kabar baiknya, saudara. Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah gagal dalam memelihara hidup orang-orang percaya. Amin. Dan itu sudah dicatat dalam Alkitab berulang-ulang. Seperti salah satu contoh, ketika orang-orang Israel yang tinggal di Samaria menghadapi bencana kelaparan yang parah. Saya bilang parah loh. Kenapa saya bisa bilang parah sekali? Karena sampai-sampai seorang ibu rela memasak anak kandungnya sendiri supaya dia bisa makan. Itu parah sekali. Dan tahukah apa yang Allah buat? Hanya cukup dalam waktu yang semalam Tuhan buat orang-orang yang kelaparan ini bahkan kelebihan makanan. Ada banyak contoh di Alkitab bagaimana Allah bisa memelihara orang-orang yang mengasihi Dia. Tapi kita tidak bisa tolak, satu hari bumi yang Anda pijak ini pasti akan lenyap. Oleh karenanya, jangan cintai bumi ini, saudara. Saya tidak mengajar Anda untuk hidup pesimis, tapi kita kalau diberi kesempatan masih ada di muka bumi, kita bekerja dengan keras untuk mengumpulkan harta di surga. Amin. 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 Baik. Mari kita satukan hati. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, Engkau sudah menyiapkan buat kita semua bumi yang baru, langit yang baru, di mana segala sesuatunya baik dan indah adanya. Di tempat itu terjadi kebenaran, di tempat itu kasih Allah melimpah ruah, di tempat itu damai sejahtera melimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar untuk tidak mengasihi dunia ini dan hidup untuk mengumpulkan harta di surga. Amin. Terima kasih di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. Pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus, saudaraku. Karena itu siapkan hatimu. Cide Pak. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang mau mati untuk menebus hidup. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang berharga. Sebab tiada yang
atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Mari kita angkat anggur di kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang mau mati menebus hidup. sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh disampaikan. Kami juga mengucap syukur untuk perjamuan kudus. Mari Bapak, ini milik kepunyaan-Mu, umat yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Terus kuasai kami dengan Roh-Mu, sampai kami menuntaskan segala kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan. Shalom. Saya langsung masuk dalam pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadahnya selesai. Selanjutnya, untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui YouTube, yang linknya nanti akan dibagikan melalui grup Telegram gereja. Kira-kira akan dibagikan pada pukul 1 siang. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengundang jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengundang seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Selanjutnya, doa malam diadakan seperti biasa di hari Rabu jam 7 malam. Nanti mohon hadir 15 menit lebih awal. Dan kelas Alkitab diadakan di hari Kamis pada jam yang sama, jam 7 malam. Hadirnya 15 menit lebih awal juga. Selanjutnya ada Komsel Dewasa Muda yang diadakan setiap hari Sabtu jam setengah 4 sore. Bagi Bapak Ibu jemaat atau mungkin ada saudara, keluarga, kenalan yang berusia 15 sampai 25 tahun dan membutuhkan komunitas untuk bertumbuh rohani, bisa bergabung dengan komunitas Dewasa Muda. Itu saja, saya undang Bapak Ibu makin berdiri, kita untuk ibadah ini dengan doa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami, pada kami Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar untuk tidak mencintai dunia ini, tapi mengumpulkan harta bagi di surga kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gembala kami, yaitu Pak Hari Tuhan, berkatilah dia, berikanlah hati gembala ya Tuhan, supaya setiap apapun yang diberitakannya kepada kami, domba-dombanya bisa membuat kami bisa semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anaknya, sehingga setiap apapun yang dilakukan bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan pada hari ini Tuhan, baik itu WL, singer, pemain musik, asyir, guru sekolah minggu atau apapun itu Tuhan. Biarlah pelayanan kami hari ini semata-mata demi memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat GBI House of Peace. Biarlah apapun yang kami lakukan, baik itu studi, pekerjaan, atau apapun itu Tuhan bisa berhasil. Engkau terus bekerja di dalam setiap apa yang kami lakukan, sehingga apa yang kami lakukan bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Kami rindu Engkau melawat negara kami Tuhan.
Kami rindu Kau berikan hujan pertobatan bagi negara kami, biar banyak jiwa-jiwa yang dituai bagi nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin negara kami, baik itu presiden, menteri, bahkan sampai aparat yang terendah ya Tuhan. Berikan mereka hati pemimpin sehingga apapun keputusan yang mereka ambil semata-mata demi mensejahterakan masyarakat ya Tuhan. Dan juga Tuhan, setelah kami akan memberikan persembahan, biar berkatlah persembahan ini sehingga kami bisa memberikan dengan hati yang tulus dan juga bisa menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.